lagi dengan saya. Ada yang tahu saya siapa? Ya jelas lah orang. Ya, kembali lagi dengan saya, Magister Resi Purba, dengan NPM A1E021-042. Dan untuk teman-teman yang nonton video kemarin, saya ingin nanya, saya prodi dari mana? Sedih sih kalau nggak ada teman-teman yang tahu. Canda. Saya prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya dari Universitas Bengkulu. Kepada teman-teman, kalian tahu nggak saya mau ngapain sekarang? Ada yang lihat layar ini? Menurut kalian saya mau ngapain? Ya, saya saya ingin menceritakan sebuah cerita. Bukan teman-teman. Di sini saya akan menceritakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya tentang apa teman-teman? Iya, tentang manajemen pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dan tidak terasa waktu terus berjalan ya teman-teman. Dan saat ini kita akan masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-8, yaitu manajemen pendidikan dan manajemen pendidik dan peserta didik. Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton, ada berapa bab yang telah saya upload di YouTube saya? Pasti untuk teman-teman yang menonton sudah tahu. Dan untuk yang tidak menonton, saya maklumi. Mungkin tidak menontonnya teman-teman. Iya. Oke teman-teman, kita telah memasuki bab yang ke-8. Berarti sebelumnya kita telah membahas 7 bab. Wow, 7 bab teman-teman. Segudang ilmu. Canda. Oke. Pada bab yang selanjutnya kita telah belajar tentang konsep dasar dari manajemen pendidikan. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan. Yang keempat yaitu konsep manajemen pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Yang kelima yaitu konsep manajemen pendidikan pada tingkat sekolah menengah. Yang keenam yaitu konsep manajemen pada pendidikan tinggi. Dan yang terakhir, bab yang ke-7 yaitu tentang sekolah sebagai suatu sistem. Oke, pada bab yang selanjutnya kita akan belajar tentang manajemen. Ingat terus esoknya lupa. Sama teman-teman, saya juga gitu. Canda. Iya memang gitu ya teman-teman. Oke, kita akan membahas kembali apa itu manajemen pendidikan. Saya mau menebak dulu ya teman-teman. Apa sih pengertian manajemen itu? Iya, manajemen itu adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengkomunikasikan, serta menggunakan sumber daya yang ada dan memanfaatkan fungsi-fungsi dari manajemen. Oke, kita akan membahas lebih lanjut ya teman-teman. Jangan khawatir. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, di sini ada 2 topik pembahasan, 2 saja teman-teman. Yang pertama yaitu manajemen pendidik, yang kedua yaitu manajemen peserta didik. Oke, selanjutnya, jangan khawatir teman-teman, karena di sini saya orang baik. Semua orang itu baik kalau niat dari hati. Iya. Oke, pengertian manajemen peserta didik. Sebelum kita mengerti apa pengertian dari manajemen peserta didik, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari manajemen. Manajemen menurut Terry, bukan Teresia ya teman-teman, tapi Terry. Kutip 2, Terry. Manajemen itu adalah sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Dan dalam bahasa Inggris, yaitu management is the accomplishing of the predetermined objective through the effort of other people.
Sementara itu, menurut tim dosen administrasi pendidikan, mengatakan bahwa manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen. Penulisannya MANAGEMENT, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Seperti yang tadi kan teman-teman, mengatur. Kata manage itu berasal dari bahasa Italia, yaitu managio, yang diadopsi dari bahasa Latin manager, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan. Kenapa tangan? Oke, kita akan membahas lebih lanjut ya, teman-teman. Pengertian manajemen pendidik itu menurut tim dosen administrasi pendidikan, yaitu aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, atau pengembangan dan pemberhentian. Itu adalah pengertian manajemen dan pengertian manajemen peserta didik. Semoga teman-teman dapat memahami. Oke, yang selanjutnya, pengertian dari pendidik. Apa sih pendidik itu? Siapa sih pendidik itu? Untuk teman-teman yang berada di sekolah atau sedang berada dalam tingkat pendidikan ya teman-teman, pada umumnya pendidik itu adalah orang yang memberikan jasa atau guru yang memberikan ilmu untuk kita sebagai peserta didik. Oke, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui isinya, silahkan buka buku undang-undang atau di Google ya teman-teman. Yang kedua, menurut Ubiyati mengemukakan bahwa pendidik itu adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar pencapaian kedewasaannya mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di permukaan bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri. Jadi pendidik itu adalah yang bertugas untuk mengembangkan dari sifat seseorang, keagamaan jasmani dan rohaninya, agar seseorang itu dapat mencapai tingkat kedewasaannya, dapat mengetahui apa yang harus dia lakukan dalam bumi ini, dalam dunia ini ya teman-teman. Tanpa seorang pendidik kita tidak ada apa-apanya ya teman-teman. Ya betul teman-teman, guru itu adalah orang tanpa tanda jasa. Mengapa? Karena dia telah menyalurkan segala ilmu yang dia miliki kepada peserta didik. Bagaimana peserta didik itu agar dapat mencapai cita-citanya. Kita masuk pada yang nomor 2, yaitu tugas dan kewajiban hak pendidik. Tugas pendidik itu yaitu yang pertama tugas guru sebagai profesi, yang kedua yaitu tugas guru di bidang kemanusiaan, yang ketiga yaitu tugas guru di bidang kemasyarakatan, yang keempat yaitu kewajiban pendidik, yang terakhir yaitu hak pendidik. Yang pertama, tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas dari seorang guru, yang berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Yang kedua yaitu tugas guru di bidang kemanusiaan. Maksudnya yaitu sebagai orang tua. Kedua di sekolah.
sebagai pengganti orang tua di rumah, dan di sekolah orang tua kita itu adalah guru. Sebagai orang tua di sekolah, guru harus tampil sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa, yang dapat memotivasi siswa agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai siswa dan aktif dalam melakukan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, serta secara mandiri di rumah. Yang ketiga yaitu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Di sini guru sebagai mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, nilai kesatuan, sosial maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pendidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kewajiban seorang pendidik itu terdiri dari: yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna dan menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu dapat memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang selanjutnya yaitu hak pendidik. Di sini guru memiliki hak yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada ayat yang pertama sampai yang kelima. Untuk ayatnya itu bisa teman-teman buka di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ayat pertama yang kelima. Oke, lanjut yang ketiga yaitu peran dari pendidik. Peran dari pendidik atau peran dari seorang guru itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu guru sebagai pendidik. Yang tadi teman-teman, guru itu menyalurkan ilmu yang dimiliki untuk peserta didik dalam mengembangkan potensi peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu guru sebagai pengajar, di mana guru memberikan ilmu, memberikan pelajaran, mengajar peserta didik agar dapat memahami segala pelajaran-pelajaran, segala kewajiban-kewajiban yang akan dijalankan oleh peserta didik. Yang ketiga itu guru sebagai pembimbing, di mana di sini guru bertugas juga untuk membimbing, mengarahkan peserta didik tersebut, melakukan mana yang harus dilakukan peserta didik dan mana yang tidak dilakukan. Yang kelima yaitu guru sebagai penasihat, di mana jika seorang siswa melakukan sesuatu kesalahan, di situ guru berperan sebagai penasihat untuk bagaimana menjadikan seorang peserta didik itu menjadi seorang peserta didik yang berpotensi baik, maksudnya teman-teman, yang memiliki akhlak. Oke, yang selanjutnya peran dari pendidik. Peran dari pendidik itu terdiri dari guru. Lanjutannya yaitu teman-teman, guru sebagai model dan teladan, di mana guru itu harus memiliki jiwa yang layak untuk ditiru seorang mahasiswa, di mana guru itu harus menyesuaikan apa yang dikatakan dengan perilaku yang dia miliki juga, teman-teman. Karena tidak mungkin seorang guru mengajarkan yang baik sedangkan dia melakukan yang tidak baik terhadap peserta didik, gitu teman-teman istilahnya. Yang selanjutnya itu guru sebagai korektor, di mana guru itu harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak dari peserta didik. Itu maksudnya guru sebagai korektor. Jadi di sini guru itu harus
mendekatkan nilai yang baik dan menjauhkan nilai yang buruk agar dapat meningkatkan akhlak dari seorang siswa tersebut. Yang selanjutnya itu guru sebagai organisator, di mana dari sisi lain peranan yang diperlukan dari guru dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Jadi organisator, jadi teman-teman, guru itu juga menyusun program pembelajaran serta menyusun tata tertib yang mana yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya yaitu guru sebagai motivator. Di sini guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Jadi di sini guru harus mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan tingkat semangat belajar dari seorang peserta didik itu menurun. Dan di situ guru bertugas sebagai motivator untuk membangkitkan jiwa semangat seorang peserta didik dalam melakukan pembelajaran, bagaimana dia dapat meraih cita-cita yang dia miliki, teman-teman. Itu yang selanjutnya, guru sebagai pengelola kelas. Guru sebagai pengelola kelas hendaknya kelas itu dapat mengelola kelas itu dapat teratur dengan baik ya teman-teman, karena kelas adalah tempat penghimpunan semua anak peserta didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Maksudnya di sini guru harus mengelola kelas itu bagaimana nyamannya dia mengajar dan bagaimana nyamannya peserta didik dapat menerima pelajaran yang dia ajarkan. Dan sia-sia teman-teman jika ruangan tersebut mengganggu pikiran anak-anak tersebut dalam belajar, sia-sia dia dalam menerangkan pelajaran yang dia berikan, teman-teman. Jadi di situ artinya guru nyaman dalam mengajar dan peserta didik nyaman dalam menerima pelajaran. Oke, selanjutnya guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-materi maupun material. Sebagai mediator, di sini guru dapat diartikan sebagai penengah dalam proses belajar anak didik. Dalam diskusi, guru dapat berperan sebagai mediator. Guru berperan menjadi penghubung antara dirinya sendiri dengan siswa, siswa dengan bahan ajar, siswa dengan sumber belajar, serta siswa dengan siswa lainnya dalam berinteraksi pembelajaran. Yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Di sini guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Berdasarkan hal ini, guru harus memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Jadi pada hakikatnya penilaian itu diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi manusia yang cakap dan terampil. Jadi maksudnya di sini guru itu harus memiliki sifat yang jujur dalam memberikan nilai, di mana dalam memberikan nilai ini guru harus memahami tingkat peningkatan dari kepribadian seorang peserta didik, tidak hanya menilai dari segi materi, teman-teman, dari segi pengetahuan, dia harus juga menilai dari akhlak, tingkat kepribadiannya, teman-teman. Jadi di sini guru harus jujur
sebagai guru dapat melihat bagaimana perkembangan dari peserta didik tersebut. Oke, selanjutnya manajemen pendidik. Tetap dalam manajemen pendidik ya teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor 4, penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi, dia mengemukakan kompetensi pendidik itu diantara lain sebagai 1. Penguasaan kompetensi dasar, di mana di sini terdapat 10 kompetensi versi CBT oleh Departemen Pendidikan Nasional yang dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yaitu yang pertama, 1. Menguasai bahan, 2. Mengelola program pembelajaran, yang ketiga mengelola kelas, yang kelima yaitu menguasai landasan-landasan kependidikan, yang keenam mengelola interaksi pembelajaran, yang ketujuh dapat menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, yang kedelapannya yaitu mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, yang kesembilan yaitu mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang kesepuluh yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Jadi di sini ada 10 penguasaan kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang pendidik, teman-teman. Dan yang terakhir ini di sini pendidik itu harus dapat memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan apa saja hasil yang didapatkan dalam melakukan penelitian. Di sini guru dapat melakukan penelitian apa saja hasil yang didapatkan para pendidik dalam pendidikan guna untuk keperluan pengajaran. Jadi di sini guru itu dapat membuat hasil-hasil sebagai bahannya teman-teman dalam melakukan pengajaran di hari berikutnya, teman-teman. Jadi ada 9 yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Oke, selanjutnya yang bagian B yaitu penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 yang mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu meliputi yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yang keempat yaitu kompetensi profesional. Yang kelima yaitu rekrutmen dan seleksi guru dan staf yang terdiri dari kriteria dasar seleksi, di mana kriteria dasar seleksi itu terdiri dari rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, dan yang terakhir yaitu efektif dan efisien. Yang keenam yaitu memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu dilakukan secara objektif dan jujur. Yang kedelapan yaitu dilakukan dengan profesional. Yang bagian B yaitu cara dan metode seleksi. Di sini cara atau metode yang digunakan dalam seleksi itu, seleksi guru dan staf itu yang pertama, seleksi terhadap persyaratan administrasi, yang kedua yaitu pengetahuan umum, yang ketiga psikologi, yang keempat ada wawancara, yang terakhir yaitu seleksi referensi. Ada tujuan yang C yaitu tujuan rekrutmen dan seleksi guru itu. Adapun dari seleksi-seleksi yang dilakukan itu terdapat tujuannya, teman-teman. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dan job analysis. Yang kedua itu untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga yaitu dapat membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau underqualified atau bermutu terlalu tinggi atau overqualified
dengan jelas. Yang keempat yaitu untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima yaitu untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukuman lain serta kewajiban pegawai yang sesuai. Dan yang ketujuh yaitu untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Oke, kita akan masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu manajemen peserta pendidik. Tadi pendidik dan sekarang kita masuk pada peserta didik kita sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita harus mengerti apa itu peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, yaitu tentang sistem pendidikan nasional, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Asmendri, peserta didik itu adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Simpelnya teman-teman, kita sebagai peserta didik, untuk apa kita datang ke sekolah? Untuk apa kita rajin-rajin ke sekolah? Ya, itu ya teman-teman. Itu adalah kita, orang atau individu yang ingin mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat kita dan kemampuan agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru yang sesuai dengan kepribadian yang kita. Oke, kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu manajemen peserta didik. Tadi manajemen tentang pendidik ya teman-teman. Jadi sekarang kita masuk pada manajemen peserta didik. Ternyata peserta didik itu harus memiliki manajemen. Terlebih dahulu kita harus mengerti dari pengertian dari peserta didik. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional mengatakan bahwa peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Asmendri, mengatakan bahwa peserta didik itu adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Simpelnya gini ya teman-teman, kita sebagai peserta didik atau seorang mahasiswa, di sini kita datang ke kampus, datang ke sekolah untuk menerima, melakukan pelayanan antara pendidik dengan kita sebagai peserta didik. Kita untuk menerima segala bimbingan, ajaran, pelajaran yang akan diberikan kepada kita untuk sesuai dengan bakat dan minat dan kemampuan kita agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh guru terhadap kita. Menerima kepuasannya itu kita menerima hak yang harus kita miliki ya teman-teman. Selanjutnya, menurut Knezevic, manajemen peserta didik itu atau yang disebut dengan Pupil Personnel Administration yang merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.
Jadi, manajemen peserta didik itu merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Itu adalah pengertian dari manajemen peserta didik, teman-teman. Oke, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah dalam perencanaan peserta didik itu yang pertama, forecasting. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu dimensi kelampauan, dimensi terkini, dan dimensi tekanan. B yaitu objektivis, yang C polisi, D programming, E prosedur, F schedule, G budgeting. Dan dalam kegiatan ini ada 2 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mengalokasikan anggaran, yang kedua penentuan peranggaran. Yang ketiga yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru. Di sini sekolah memiliki kebijakan untuk menerima seorang peserta didik dalam sebuah sekolah tersebut ya teman-teman. Penentuan mengenai jumlah peserta didik itu juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional, di mana faktor ini terdiri dari yang pertama, daya tampung kelas baru. Kriteria mengenai siswa yang dapat diterima. Di sini harus memiliki kriteria seorang siswa yang layak diterima di sekolah tersebut, yang disesuaikan dengan tingkat sekolah tersebut, dengan kepribadian dari atau kemampuan kriteria dari seorang peserta didik tersebut. Yang kedua, anggaran yang tersedia. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang ada. Yang keempat, tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu jumlah peserta didik yang tinggal di kelas, di mana jumlah peserta didik yang tinggal di kelas itu maksimalnya 32 orang per kelas biasanya ya teman-teman. Dan kebijakan penerima peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, Sistem penerimaan peserta didik baru ada 2 macam, yaitu sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi maksudnya itu di sini sistem yang dilakukan yaitu melalui promosi atau brosur-brosur yang diberikan terhadap peserta didik teman-teman. Yang kedua yaitu sistem seleksi, di mana kita telah mengalami atau menjalankannya teman-teman dalam masuk pada perguruan tinggi atau sekolah terfavorit seperti SMA, SMP. Pasti ada sistem seleksi dalam penerimaan siswa mahasiswa atau siswa baru dalam melakukan aktivitas pendidikan, belajar dan mengajar di sebuah sekolah tersebut ya teman-teman. Kita di situ diseleksi, kita diuji tingkat kemampuan atau fisik juga, dan bahkan dalam wawancara pasti ada teman-teman. Yang kelima, kriteria penerimaan peserta didik baru. Di sini ada kriteria dalam penerimaan peserta didik baru. Kriteria itu jika diartikannya itu patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidak seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Di sini ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu 1 kriteria acuan patokan, yaitu atau standar kriteria reference. Yang kedua yaitu kriteria norm criterion reference, norma atau kriteria acuan pada norma ya teman-teman. Yang ketiga yaitu kriteria daya tampung sekolah. Yang keenam, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan menurut Asmendri. Prosedur perekrutan pendidik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan panitia penerimaan. Panitia ini dibentuk dengan maksud agar cepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah dibentuk umumnya diformalkan dengan menggunakan surat keputusan atau SK kepala sekolah.
Susunan panitia penerimaan peserta didik itu terdiri dari yang pertama ketua umum, yaitu kepala sekolah, yang kedua ketua pelaksana atau wakil kemahasiswaan, yang ketiga sekretaris yaitu kepala TU dan guru, bendahara atau bendahara sekolah, guru, pembantu umum yaitu guru atau pegawai TU. Di sini dalam menentukan atau menyeleksi penerimaan mahasiswa atau siswa baru, di sini ada panitia dalam mengurus hal tersebut, teman-teman. Selanjutnya ada juga seksi-seksi, yaitu yang pertama seksi kesekretariatan yaitu pegawai TU, seksi pengumuman atau publikasi yaitu guru, seksi pendaftaran yaitu guru, seksi seleksi yaitu guru, seleksi kepengawasannya yaitu guru. Jadi di sini guru berperan untuk dalam seksi-seksi pengumuman, pendaftaran, seleksi, dan pengawasan. Yang bagian B yaitu rapat penerimaan peserta didik baru. Yang C yaitu pembuatan, pengiriman, pemasangan, pengumuman. Yang D yaitu pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima yaitu seleksi peserta didik baru. Yang keenam yaitu rapat menentukan peserta didik yang diterima. Yang ketujuh yaitu pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang kedelapan yaitu pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Jadi ini adalah proses-proses dalam penerimaan sistem penerimaan peserta didik baru, teman-teman. Yang ketujuh ada orientasi peserta didik. Fungsi orientasi yaitu yang pertama bagi peserta didik sendiri, orientasi itu berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sekolah. Lingkungan sosial. Yang kedua yaitu wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap, yaitu ini terjadi jika kita alami pada waktu kita sebagai mahasiswa baru, teman-teman. Yang kedua yaitu bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan. Untuk mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Bagi peserta didik senior yaitu orientasi ini akan mengetahui lebih dalam tentang peserta didik sebagai penerusnya di sekolah tersebut. Yang ketujuh yaitu orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Adapun tujuan dan fungsi orientasi peserta didik yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama tujuan orientasi yaitu agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya yang baru. Di mana di sini kita telah mengalami sebagai mahasiswa baru atau siswa baru di sebuah sekolah dan perguruan tinggi. Kita menyesuaikan diri kita dengan lingkungan yang baru yang akan kita tempati untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua itu agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu mengenali lingkungan sekolah, yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. Dengan memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kedua yaitu sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Yang keempat yaitu menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Yang kelima yaitu peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Oke, sekian dari pemaparan materi saya tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Pastinya banyak kesalahan pengucapan atau ketidaksesuaian. Saya minta maaf. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengerti dan mendapat pelajaran dari materi ini. Dan teman-teman dapat mengerti dari penjelasan tentang manajemen pendidik dan mengerti manajemen peserta didik kita sebagai peserta didik ya teman-teman, dan manajemen untuk pendidik. Oke, sekian dari pemaparan materi saya. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Dadah.